Wah, udah banyak yang join nih. Sebentar ya. Oke. Selamat siang, Dokter Gigi Indonesia. Siang ini saya mau ajak Dokter Lukman Hakim buat join di live pasien ini ya. Sebentar, coba di invite dulu. Nah, halo. Halo dok. Halo, ni hao. Ni hao. Xiao hao. Xiao hao. Ni hao hao ma. 我好嘛，我很好，谢谢。Lukman医生好吗？谢谢。我也很好，谢谢。现在几点了？现在就是2点，2点，对。快1小时。你今天要去上班吗？还没撤。Oke dok, kayaknya kita lanjutkan diskusi yang dengan bahasa Indonesia. Oke. Nah, coba dok kenalan dulu. Halo teman-teman sejawat semuanya, saya Lukman Hakim, saya dokter gigi dari Indonesia. Kebetulan saya praktek di Cina. Oke. Nah, saya kenalan juga ya. Saya Dr. Elizabeth Yunita, SPKG, Educational Manager dari Levoden. Nah, siang ini menarik banget nih, karena saya live dengan adik kelas saya sendiri ya. Iya dong, betul dong. Satu alma mater. Cuman Satu alma mater. Karena saya angkatan 2016. Saya angkatan 2000. Oh iya dok, saya lulus duluan berarti dok. Iya, oke. Jadi Dokter Lukman ini prakteknya di mana nih sekarang? Di kota apa? Saya di kota Suzhou. Suzhou ya. Itu kira-kira berapa lama tuh dari Wuhan? Berapa jam? Dari Wuhan, kalau dari Wuhan sekitar 4 jam pakai kereta lah ya. Oh, berarti jaraknya tuh sekitar 800-900 km lah. Kan sih, lumayan jauh ya. Lumayan. Aman lah. Nah, ini Insya Allah. Sekarang lagi di Suzhou kan? Iya betul, saya sekarang lagi di Suzhou. Udah lumayan lama. Pernah waktu awal Februari ya, kalau nggak salah Dokter Lukman kan pulang nih ke Indonesia pas lagi wabah. Iya betul. Nah itu betul. Balik lagi ke Suzhou-nya itu kapan tuh? Saya balik lagi ke Suzhou-nya itu pas seminggu kemudian. Jadi di Indonesia waktu itu cuma seminggu aja. Hah? Oh cuma seminggu? Iya. Luar biasa loh. Terus gimana? Sekarang udah mulai praktek lagi? Sekarang kita udah mulai praktek lagi. Kita tempat tutup itu dari akhir Januari. Karena kebetulan barengan sama libur Chinese New Year. Iya, libur Imlek. Terus sampai baru buka lagi itu Maret kemarin, awal Maret. Jadi lumayan 2 bulan lebih lah tutup. Iya. Akhir Maret, ya, hampir 2 bulan. Nah, terus gimana nih waktu buka lagi itu pastinya ada yang beda ya dari segi banget, ada yang beda banget. Gimana? Iya, beda banget. Persiapannya sih kita karena memang di sini kan semua terorganisir, istilahnya terorganisir lah ya. Jadi dari pihak CDC-nya itu ngasih tahu pada saat wabah itu muncul kan kita langsung di koordinasi untuk tutup semua. Ya. Jadi semua tutup dan kita cuma bisa nunggu kabar. Kita nggak bisa maksa buat buka karena sekalinya buka resikonya izin bisa dicabut gitu. Nah, iya. Seketat itu. Nah, terus ya? Iya, betul. Terus sambil nunggu itu si pihak CDC-nya pun ngasih kita ibaratnya file untuk apa aja yang harus kita persiapkan, dari mulai bahan untuk disinfeksi, terus APD semua kita harus siapin juga karena kan memang
kebetulan dari virusnya ini adalah aerosol dan airborne, jadi dokter gigi itu sangat besar kemungkinan untuk tertular seperti itu. Dan sekarang ya beda banget sih prakteknya, karena memang dari segi treatmentnya juga kan ada yang dibatasin juga, terus dari segi APD dan dari segi ruang kerjanya juga terbatas jadinya dengan adanya APD seperti itu. Oke, nah berarti yang pasti sih praktek sekarang itu lebih ribet ya daripada... Lebih ribet, betul, lebih ribet. Dan ribetnya karena memang lebih ribet, soalnya banyak juga pasien yang minta perawatan apa, cuma kan kita nggak bisa melakukan semua perawatan juga, kayak gitu juga sih. Kadang harus ngejelasin ke pasien dengan baik dan benar, biar pasiennya juga nggak bete juga gitu kan, udah datang jauh-jauh, tau-taunya nggak bisa dikerjain gitu. Oke, nah itu berarti sampai sekarang pun masih melakukan perawatannya hanya sebatas emergensi, atau udah mayoritas perawatan dilakukan tapi ada yang masih belum boleh gitu? Kalau sekarang sih kebetulan kita sudah lebih dari sebatas emergensi, karena memang ibaratnya kebetulan sudah dianggap aman lah ya gitu kan. Jadi ada perawatan yang memang sudah mulai kita lakukan, tapi kita tetap dibatasin karena dari segi airborne dan ruang kerja yang memang kecil. Jadi kita dibatasin kayak maksimal di dalam ruangan itu 1 jam. Kita nggak boleh lebih dari 1 jam. Oh, itu 1 jam tuh ya. Untuk tindakan perawatannya apa dari pasien masuk 1 jam udah mulai berjalan? Dari mulai tindakan perawatan, karena kan airborne-nya dimulai dari situ kan, terus tapi kebetulan untungnya sih selama ini kita belum pernah lebih dari 1 jam sih, dan lebih ke kita juga lebih ke seleksi lagi kasusnya. Kalau memang kita pikir-pikir nggak bisa lakukan dalam waktu 1 jam, kita jelasin ke pasiennya juga. Oh, berarti tindakan apa tuh yang biasanya nggak dilakukan? Yang pasti kita nggak lakukan sampai sekarang adalah scaling. Kita scaling masih belum boleh dilakukan. Okay. Pencabutan atau bedah kita masih belum melakukan sampai sekarang. Berarti sebatas penambalan mungkin ya? Penambalan, iya, kita penambalan dan dengan konsekuensi kita harus cepat gitu kan. Jadi nggak pastiin kalau memang si kavitasnya kecil, kita bilang mau nggak mau kita harus kerjakan. Kalau kavitasnya besar dan kira-kira nggak mungkin dalam waktu 1 jam selesai, ya kita mau nggak mau harus kasih pengertian untuk menolak kayak gitu. Berarti udah sekarang nggak bisa bikin tambalan estetik ya, kecuali bisa dilakukan dengan cepat. Betul dok, bisa dibilang bisa, dibilang enggak juga bisa, karena kan memang masalahnya paling susah adalah si APD-nya ya, karena kalau kita kerja dengan APD dengan face shield dan segala macamnya itu susah banget buat bisa seestetik. Tapi kita kerjakan semaksimal mungkin untuk bisa seestetik mungkin sih kayak gitu. Oke. Nah, berarti pakai APD-nya APD level 3 ya? Iya, pakai APD level 3, kita pakai hazmat, dan kalau memang kita tindakan, hazmatnya di double dok. Oh, hazmat, double hazmat atau hazmat double gown? Kita tergantung dari kita boleh double dengan surgery gown atau enggak double dengan hazmat yang memang dia yang full putih hazmat itu ya? Iya, betul. Itu kan pakai satu aja kayaknya udah panas banget ya. Ini pakai 2 itu betul dok. Itu pakai 2 ya, ibaratnya keluar setelah pasien selesai basah semua lah itu. Nah, itu efek samping ya sauna. Iya, betul. Ya lumayan lah bisa buat kurangin berat badan gitu kan. Iya, kalau yang nggak sempat ke gym gitu kan, sekarang nggak boleh ke gym. Betul. Jadi praktek pakai hazmat itu udah cukup mengurangi ini yang membakar lemak tuh ya. Betul, betul. Oke, nah ini ada pertanyaan nih di IG dari Dokter Rahma Andriani. Katanya, mau nanya dok, untuk dokter gigi di Cina sana, terutama daerah pandemik Wuhan, saat ini apa mulai berpraktek? Dan apa ada perubahan signifikan dari segi pengamanan diri? Apa perlu menggunakan aerosol suction? Kayak gitu. Jadi yang di Wuhan sendiri sebenarnya udah praktek?
Kalau nggak salah sih sudah boleh praktek karena memang ibaratnya di Shanghai pun udah mulai, jadi peraturannya itu udah buka untuk semuanya. Cuma itu nanti lebih ke pilihan si kliniknya mereka mau buka atau enggak, karena setahu saya di Shanghai pun masih ada beberapa klinik yang memang mereka memutuskan untuk tutup sementara sampai memang keadaan aman gitu. Cuma memang kalau emang mereka mau buka, mereka harus yaitu si persyaratan APD dan sebagainya harus ada gitu. Berarti mungkin lebih ke apa ya, persiapan kliniknya sendiri ya. Betul. Kalau kliniknya belum siap ya mau nggak mau sebaiknya jangan buka dulu ya. Benar, karena memang ibaratnya nggak usah kalau emang kan ini lumayan virusnya ini lumayan bukan lumayan sih, emang kejam ya. Jadi kalau emang nggak siap ya mending nggak usah daripada mengancam diri sendiri gitu kan. Iya betul. Mengutip perkataan kemarin ini live sama Dokter Hani, katanya kalau nggak pakai APD level 3 itu sama dengan bunuh diri. Betul banget. Karena memang kita di klinik pun sering diingetin sama manajernya kalau ini penting banget. Kalau emang sampai kita lengah ya resikonya adalah kita terinfeksi. Kalau satu orang terinfeksi, klinik pun mau nggak mau harus dipaksa tutup karena betul. Jadi tempat kontaminasi kan gitu. Iya. Oke. Terus kemudian, nah itu Dok yang aerosol suction ini kan kebetulan sekarang lagi booming nih. Di sana apakah udah pakai? Nah, kalau sejauh ini sih saya belum melihat ada yang pakai ya, karena memang karena memang dari CDC-nya pun tidak memberikan berita, kalau tidak memberikan informasi kalau kita harus pakai aerosol suction itu, karena pertama mungkin karena memang di sini belum banyak yang masuk untuk aerosol suction itu sendiri, dan kalau memang ada yang bikin pun biasanya mereka mau nggak mau harus dapat sertifikat izin dulu gitu kan. Cuma kan kalau memang dalam waktu sekarang ini untuk dapat izin juga agak susah, karena kan izin nggak mungkin satu minggu 2 minggu selesai kayak gitu. Iya betul. Berarti di klinik sih belum pakai ya? Di klinik belum pakai, cuma dari CDC-nya sih lebih ke menganjurkan untuk harus ada sirkulasi udara, jadi si ruangan mau nggak mau harus terbuka gitu, nggak boleh pakai AC dan harus terbuka gitu. Wah kebayang Dok, dia udah pakai hazmat nggak pakai AC. Kebetulan kalau sekarang sih karena belum musim panas ya, jadi nggak panas gitu. Cuma kita sih berharap sih nggak keadaan bakal membaik bulan depan, karena bulan depan tuh udah mulai panas di sini. Iya ya, udah mulai masuk musim panas ya. Sekarang musim semi kan? Betul. Ya, sekarang masih musim semi. Iya. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi nih dari Dokter Dewi Ayu. Katanya tips praktek yang aman dan gak was-was gimana Dok? Tips praktek yang aman gimana ya? Karena kita di sini waktu itu nggak praktek pada saat pandemiknya terjadi sih ya. Jadi pada saat itu sih kita dipaksa tutup. Jadi kalau emang bisa tutup, ya tipsnya ya tutup dulu gitu. Cuma kalau emang mau nggak mau harus buka, ya APD level 3-nya harus mau nggak mau harus dipenuhi gitu, harus diadain biar untuk melindungi diri sendiri gitu. Oke. Nah, sekarang berarti udah berapa lama nih mulai praktek lagi? Kita praktek sudah hampir sebulan. Sudah hampir sebulan. Lumayan lama ya. Kita tutup udah sebulan. Lumayan. Oke. Nah, itu gimana nih dari sebulan praktek ini, ada pengalaman yang menegangkan mungkin atau gimana? Mungkin awalnya ini ya, awal-awal pakai APD level 3 itu apa ya istilahnya, masih awkward. Awalnya memang aneh sih, karena pada saat saya masuk itu ibaratnya kita langsung dikasih ini APD kamu, langsung saya pakai, dan kita wajib buat ganti APD-nya di ruangan khusus. Jadi kebetulan kita di klinik saya praktek itu kita ada sekitar 6 ruangan. Dari 6 ruangan itu cuma 3 ruangan yang dipakai untuk praktek. Jadi 3 ruangan lainnya itu 1 dipakai khusus buat ganti baju.
Iya betul, ruang ganti karena memang kita itu ada staff lounge, jadi ada kalau emang untuk istirahat makan siang kan kita harus ke staff lounge. Jadi sih kalau kita dalam keadaan pakai baju ini ya kita nggak boleh masuk ke staff lounge karena kan si hazmat ini kan dianggap sudah terkontaminasi gitu kan. Iya, infeksius. Gitu. Ya. Di situ iya betul. Jadi di situ lah sempat bingung ini kayak udah selesai tuh saya harus ngapain, harus kemana, sampai akhirnya si pelawatnya yang memang sudah tahu prosedurnya ngasih tahu ini loh dok, kita ganti baju di sini. Terus ada yang memang kalau tindakan pun kan pakai hazmat double. Jadi si hazmat yang kita pakai di luarnya itu wajib untuk ditinggal di ruang tindakan, nanti si pelawatnya yang urus semuanya. Jadi si hazmat yang di dalamnya itu baru diganti di ruang ganti. Itu pun hazmat yang gaun sama hazmat yang udah kita buka itu kan butuh penanganan khusus ya. Jadi nggak bisa langsung taruh, tapi harus disinfeksi juga kan sebelum dicuci atau. Betul. Kalau kita sih kebetulan kalau kita itu disinfeksinya di ruangan, ada ruangan khusus yang memang kita kasih pakai ultraviolet. Jadi si lampu ultravioletnya itu nyala terus selama kita praktek. Oh, gitu. Berarti selama di ruangan lampu UV-nya nyala terus? Betul. Berarti di ruangan itu 3 ruang praktek ada semua ya? Kalau kayaknya sih kita ada 2 atau 3, ada 2 kalau nggak salah. Jadi setiap kita selesai praktek, si pelawatnya ini akan langsung disinfeksi ruangan, pakai cairan disinfeksi, ditambah langsung kasih sinar UV itu. Nah, itu berarti kan? Jadi setiap dalam 1 hari itu berarti kan udah mengurangi ini ya jumlah kunjungan pasien ya? Betul. Jumlah kunjungan pasien, terus dari pertama kita dari biasanya ada 5-6 dokter gigi sehari, kita cuma dibatasin maksimal 3 atau 4 dokter gigi. Nah dengan ada pembatasan seperti itu pun jam kerja pun kita berkurang. Iya. Karena ibaratnya saya itu biasanya seminggu itu 4 hari praktek, sekarang cuma seminggu 2 hari praktek. Oh iya. Berarti masih hari ini pun mungkin libur karena tadinya praktek, sekarang enggak ya? Betul. Oke, nah sampai sekarang kasus yang paling susah buat ditangani apa nih? Kasus yang paling susah itu adalah kebetulan saya sejauh ini sih baru ngerjain tambal atau preparasi inlay atau onlay seperti itu sih, karena yang paling susah ya itu si tambal atau sejauh ini ya itu susahnya itu adalah kita harus preparasi, mastiin si tambalan yang lamanya bersih dulu tapi dengan keadaan ada face shield juga. Di situ sih agak susah sih. Terus apalagi kalau di gigi belakang kan itu udah jauh. Mau ibaratnya kita mau ngedeket pun ada face shield juga. Face shieldnya pun akan bisa ngeganggu kenyamanan pasien juga gitu. Jadi di situ sih agak susah sih. Itu berarti pakai Google iya, pakai face shield iya. Iya. Bisa napas nggak sih dok? Bisa napas nggak? Napas sih bisa kebetulan. Cuma ya itu jadi karena napasnya ketahan sama face shieldnya, mau si face shieldnya jadi berembun lagi. Di situ jadi agak susah. Kadang mau jadi mau estetik juga agak susah karena kan warnanya juga ketutup sama warna embun segala macam. Iya, susah ya berarti. Iya. Itu harus cepet-cepet juga. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dok dari dokter Stefani. Katanya berarti setelah 1 jam dokternya harus keluar ruangan, kemudian dilanjutkan sterilisasi ruangan ya dok? Iya betul. Jadi pada saat setelah 1 jam itu kita sterilisasi ruangan, dan kita pun si dokternya ini kalau mau interaksi atau ngobrol sama pasiennya harus di luar gitu, dan kita nggak boleh masuk ke ruangan lain. Jadi misalnya kalau ada mau ngejelasin lagi, ada yang harus dijelasin lagi tentang kondisi pasiennya, ya mau nggak di luar seperti itu. Berarti sebenarnya ruang konsultasinya beda dengan ruang tindakan gitu ya? Sebenarnya sih ruang konsultasi sih sama dengan ruang tindakan, cuma kan dengan batasan waktu 1 jam itu mau nggak mau kita sudah harus keluar. Dan
Jadi tinggal ya ibaratnya ngomongnya berdiri sama pasien, karena kan tinggal finalisasi akhir gitu kan, masukan-masukan akhir ke pasien gitu. Iya, berarti waduh, ya kebayang nih. Udah selesai perawatan, udah 1 jam. Udah 1 jam berarti buru-buru diberesin, buru-buru keluar, nah, terus kita mesti pakai hazmat ngomong sama pasien. Iya. Itu kan pakai maskernya double ya dok ya? Kita sih enggak, masker cuma karena kita langsung pakai face mask. Langsung pakai surgical mask, face shield. Jadi kan ibaratnya dianggapnya sudah ada face shield yang sebelum ke surgical masknya. Nah, cuma memang itu juga salah satu kendalanya adalah dengan adanya surgical mask, ada face shield, ngomong pun harus agak keras dari kitanya. Iya, itu dia ya. Kadang-kadang karena pasiennya juga betul. Nggak ini ya, kalau kita kan sekarang pakai ini nih, pakai masker kain pun yang ada filternya gitu. Kadang-kadang kita ngomong tuh nggak jelas. Betul. Ini apalagi pakai face shield gitu. Betul. Sampai kadang pasien sampai bilang, apa dok? Oh iya, saya loh kok saya padahal karena kan kita udah dalam keadaan pakai masker terus pakai hazmat, jadi kan kedengaran ke kita keras kan. Iya, tapi pasiennya mesti nggak kedengar, jadi mau nggak mau kita harus tambah keras lagi gitu. Terus nanti giliran kita teriak, nggak usah marah-marah dok. Betul. Nah ini nih ada pertanyaan masuk lagi dari dokter Narando Grandis. Nah, apa ada pembatasan kasus juga dok sekarang? Apa all perawatan udah boleh? Nah, tadi udah dijawab ya. Tadi udah jawab, masih ada pembatasan, jadi nggak semua pekerjaan bisa dikerjain gitu. Nah ini susah juga ya sebenarnya, karena ini tuh kayak kalau dari dulu kan sebenarnya kita udah nganjurin ke pasien tuh check up setiap 6 bulan sekali, scaling 6 bulan sekali. Nah sekarang giliran lagi pandemi gini kan, kalau scaling kita belum bisa nerima, nanti dulu, jadi ini ya bingung gitu, ngejelasin ke pasiennya tuh. Itu sempet nggak dong ada yang nanya, kenapa sih saya nggak boleh scaling? Sempat ada nanya, jadi kita langsung waktu itu ada sekitar 2 atau 3 pasien yang memang check up rutin, terus dia bilang dia mau scaling. Saya bilang ya maaf nggak bisa, karena memang si virus ini aerosol dan airborne, kondisi dalam dan pada saat pembersihan gigi itu banyak darah segala macam. Jadi untuk menghindari terjadinya, untuk keamanan pasien dan untuk keamanan kita sendiri, karena dengan adanya beberapa pasien yang tidak menunjukkan gejala, maka kita harus mau nggak mau harus menunda tindakan seperti ini kayak gitu. Dan untungnya sih dengan penjelasan yang memang detail dan jelas, si pasiennya pun mengerti kayak gitu. Dan mereka mau nggak mau, oh yaudah nanti sekitar 1 bulan lagi lah coba hubungin lagi ke kita, kalau emang sudah boleh kita bikin janjinya seperti itu. Nah, oke. Berarti ini sih kalaupun nanti ternyata pandemik udah berakhir, mungkin kedepannya prosedur kita perawatan pakai APD tetap bakal seperti ini atau bakal balik lagi kayak dulu dong? Kemungkinan sih ya, ibaratnya kalau memang untuk ibaratnya kalau kita bilang di Cina yang memang sudah aman pun kita masih wajib pakai APD sampai sekarang. Kemungkinan kita bilangnya the new normal, kemungkinan sampai 1 atau 2 bulan ke depan mau nggak mau harus tetap pakai APD seperti ini sih, seperti itu. Sampai secara global dinyatakan aman, mungkin itu baru kita boleh balik ke normal lagi gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan masuk lagi nih dari dokter N92. Nah, katanya dok, kalau masker N95 itu perlu nggak selama perawatan? Nah, ini yang memang sampai sekarang saya pun masih juga mempertanyakan, karena kenapa memang dianjurkan pakai N95. Cuma 2 atau 3 minggu lalu pada saat saya pergi untuk tes COVID, karena waktu itu saya di sini wajib tes COVID juga. Itu saya pakai N95,
tapi sama tim medisnya saya dikasih surgical mask untuk di double. Oke. Nah, karena kalau saya sih mikirnya karena memang N95 yang banyak dijual itu adalah partikel N95. Jadi partikel N95 itu adalah N95 yang biasanya dijual untuk pabrik-pabrik atau pekerja-pekerja industri. Ya, betul. Sedangkan virus itu sendiri kan lebih ke surgical mask kan. Jadi mau nggak mau kalau emang N95 yang seperti itu mau nggak mau di double. Iya. Nah, untuk ada satu merek yang dijual di pasar itu mereka ada khusus N95 plus surgical mask. Oke. Berarti kalau itu sih satu. Nah, kalau yang pakai itu betul. Cuma memang ibaratnya kalau bisa sih di double. Kenapa di double? Soalnya N95 yang itu mahal banget tuh. Jadi biar bisa ini ya dipakai betul. Biar bisa betul. Karena N95 itu kan ibaratnya maksimal itu bisa 1-2 hari. Cuma kalau emang di double kan ibaratnya kalau emang nggak basah kan berarti masih bisa ibaratnya bisa dipakai 3-4 hari berarti gitu kan. Itu berarti disterilisasinya gimana tuh? Kalau N95 itu saya sterilisasinya biasanya saya masukin saya panasin. Yang ozon itu? Ozon bisa. Kalau kita klinik itu surgical mask pun kita sterilisasi pakai kalau nggak salah pakai masuk autoclave deh. No, berarti dibungkus pouch masuk autoclave. Iya betul. Dibungkus pouch masuk autoclave. Ya. Oke. Nah, ini kan tadi udah cerita nih pengalamannya sebulan ya udah praktek. Nah ini kalau dari pasien sendiri gimana nih dok? Apakah ada yang pas datang tuh, kaget kenapa prosedurnya jadi ribet, terus kenapa dokternya jadi kayak astronot gitu? Ada yang kaget? Kalau dikaget sih kebetulan banyak yang kaget karena memang prosedur juga beda kan kita daripada saat pertama pasien itu nggak boleh datang kalau nggak punya janji gitu kan. Jadi mau nggak mau harus bikin janji dulu. Nah pada saat mereka datang itu ada pasien yang memang karena biasanya tinggal datang aja nggak bawa ibaratnya nggak bawa paspor lah, ada yang nggak bawa ID lah gitu kan. Nah cuma sekarang itu mereka mau nggak mau harus bawa ID, harus kasih lihat ID-nya, harus kalau di Cina itu kita harus scan QR code untuk kasih lihat selama 14 hari atau 1 bulan terakhir itu kita kemana ada di mana aja itu kelihatan di sini. Bisa terdeteksi ya? Iya, terdeteksi. Biasa, ya? Ibaratnya kalau kita bilang di Cina itu nggak ada rahasia lagi lah. Gitu kan. Semua pemerintahnya aja udah tahu gitu kan kita kemana aja gitu kan. Wah hebat banget itu sih. Bisa kedeteksi. Nah jadi dari situ udah ketahuan kalau kita kemana aja segala macam. Terus dan dari situ kan pasien harus kita kasih shoe cover, terus kita wajibin kita kasih glove juga segala macam. Di situ pasien sempat kaget juga. Cuma memang pas lihat dokternya pun kadang pasien yang ini dokter yang saya biasa kunjungin atau dokter lain gitu kan. Nggak kelihatan soalnya. Betul, nggak kelihatan, semua dokter kelihatan sama semua gitu kan. Tinggal tinggi badannya atau cewek cowoknya bedanya gitu kan. Gitu. Cuma untungnya sih semua pasien sih sejauh ini feedbacknya sih bagus sih. Mereka bilang mereka ngerasa dokter gigi itu adalah tempat paling aman sejauh ini karena memang kita dari segi kebersihannya kita mencoba untuk se-hygienis mungkin. Terus dari APD-nya juga kita mencoba melakukan dan memberikan ke pasien untuk pakai APD juga gitu kan. Walaupun pasien nggak pakai hazmat, cuma kan setidaknya pasien merasa aman juga gitu kan. Iya. Nah, APD yang dipakai pasien tuh apa aja? Saya tuh sempat kemarin ini lihat dari itu ya postingannya dokter tuh yang pasien masuk ke klinik tuh sebelum masuk ditem dulu, kemudian pakai shoe cover gitu. Iya betul. Terus di sana sekarang seperti itu prosedurnya. Iya betul. Terutama di klinik saya kerja sih memang seperti itu. Jadi shoe cover, pakai glove-nya itu mulai dari yang tergantung kita kesediaannya ada apa aja dari. Cuma kita menghindari sempat kita kasih ke
mereka glove yang biasa kita pakai juga, cuma kalau memang kita sudah ada glove yang memang disposable yang biasa, baru kita ganti seperti itu. Terus wajib pakai masker di dalam juga, baru dibuka setelah sampai dental chair pada saat kita mau kumur. Dan kumur pun kita itu nggak, pada saat pasien duduk kita itu menganjurkan mereka untuk kumur pakai cairan bukan air cairan apa itu saya lupa H2O2 kalau nggak salah H2O2. Pasien sempat kaget di situ, loh dok ini rasanya pahit banget. Saya bilang iya itu H2O2 buat sterilisasi, buat disinfeksi dulu, habis itu baru dikasih air biasa seperti itu. Pada saat pasien pada saat pembayaran pun memang kita nggak menerima pembayaran cash ataupun card, jadi kita semua pembayaran pakai scan QR code segala macam. Baru untuk keluar pun kita pada saat pasien sudah melepas semua glove dan shoe covernya, kita mau nggak mau kita kasih harus kita kasih hand sanitizer untuk bersihin tangan mereka lagi seperti itu. Ya, dan emang setahu saya kalau di China itu mostly pembayaran udah cashless ya? Iya. Mostly sudah cashless, cuma memang masih ada yang pakai cash, tapi pada saat kita sudah ada pandemik ini, semua pembayaran cash di stop dulu. Oke. Berarti memang buat meminimalisir itu ya kontak dengan virus, karena virus paling banyak nempel di uang ya, itu paling gampang penyebarannya ya. Oh iya, betul banget. Iya. Oke, nah ini ada yang nanya lagi nih. Dok, berarti alat suction aerosol yang dibuat sekarang yang katanya made in China, apa berarti belum ada izin dari China ya dok? Nah ini tadi sempat kita bahas ya. Nah itu dia, kalau itu sih saya belum tahu ya, karena memang saya belum menanyakan lagi gitu kan. Biasanya sejauh ini sih belum ada dental company yang menawarkan atau menjual sih gitu. Jadi kita juga belum tahu lebih detailnya seperti itu. Oke, berarti memang di China-nya sendiri belum launching juga ya? Iya, betul. Oke, kemudian, nah ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Sartika Herni. Kumurnya pakai H2O2 atau povidone iodine, dok? H2O2, karena saya ngelihat sendiri itu botol-botol H2O2-nya kita udah sebanyak di meja untuk siapin ke pasien, siapin nuang ke pasiennya. Ya, jadi memang di sini pun kemarin saya ngobrol sama Dr. Kani, anjuran PDGI itu H2O2 1% dan povidone iodine 0,1%. Biasanya itu, tapi salah satu pun udah cukup sih, katanya gitu ya. Kemudian, nah ini dari segi pengalamannya nih, perbedaan kerja antara sebelum COVID sama setelah COVID, kira-kira ini kan berbeda banget ya? Beda banget memang. Ibaratnya waktu saat belum ada COVID itu kerja berantakan tuh. Kadang nggak sadar kita kerja berantakan aja, nyantai gitu kan, jadi si kaca mulutnya kemana segala macamnya kemana itu udah biasa aja. Cuma sekarang tuh karena memang kita sudah ibaratnya COVID ini benar-benar ngajarin kita buat lebih sadar sama yang namanya kebersihan sama kerapian. Jadi pada saat kerja pun mau nggak mau semua harus dirapihin serapi mungkin, menghindari kontaminasi seminimal mungkin. Terus dari segi kenyamanan juga agak beda sih, yang pasti di situ kenyamanan dengan kerja dengan menggunakan APD sama tidak menggunakan APD level 3 itu beda banget. Terus dari segi keleluasaan kerja pun ruang kerjanya pun jadi berbeda gitu kan, karena memang ibaratnya dengan APD level 3 hazmat itu kita nggak leluasa bergerakin tangan segala macam juga gitu kan. Nah, terus yang saya mau tanya nih, tindakan apa yang paling dikangenin nih dari perawatan gigi yang sampai sekarang belum bisa dilakukan lagi? Tindakan yang kangenin itu adalah nyabut sejauh mungkin? Ini sih Pak Odon cabut gitu. Lebih ke endo sih ya, karena memang endo itu kita
ibaratnya kita itu untuk cabut tuh nggak banyak sih pasien cabut, biasanya memang odon doang, odon gigi bungsu aja gitu kan. Cuma kalau untuk endo itu memang sejauh ini kita masih melakukan, cuma memang lebih ke emergency kalau memang kira-kira pasiennya tidak suffer dari sakit itu, biasa kita tahan sih seperti itu. Kalau memang dia ada abses yang memang sudah besar sampai ada fistula dan pasien pun merasa sakit, kita mau nggak mau harus dilakukan perawatan awal seperti itu sih memang. Oke. Nah, kalau untuk endo sendiri berarti sampai sekarang belum melakukan endo atau udah ada? Sejauh ini lebih ke yang emergency, yang memang kayak abses besar yang memang pasien sakit banget, itu mau nggak mau kita lakukan perawatan seperti itu. Tapi dengan sejauh ibaratnya kita meminimalisir rasa sakitnya. Jadi kalau ada yang pasti sih abses, kalau memang ada abses mau nggak mau kita drainase absesnya, buka kamar pulpanya biar si absesnya keluar, langsung kasih obat seperti itu. Cuma terus kalau untuk yang pulpitis irreversible yang memang sakit banget, biasanya sih kita cuma buka dikit dan mau nggak mau kita kasih kita devitalisasi aja seperti itu. Berarti memang yang bikin sulit karena kita harus melakukan tindakan kurang dari 1 jam itu ya. Iya, betul banget. Dan harus meminimalisir penggunaan high speed. Iya. Dan ada lagi perbedaan yang paling nggak enak itu adalah karena memang biasanya itu kita di medical record semua dalam satu ruangan. Jadi kalau memang kita mau lihat data itu gampang. Cuma sekarang itu kita ada satu pelawat di luar yang megang medical record pasien. Jadi kalau kita mau lihat pun mau nggak mau kita harus panggil pelawat itu, dan pelawat itulah yang bukain medical recordnya. Itu terus kita kedua udah full APD ya, nggak bisa lagi pegang sembarangan ya. Betul. Terus sama si pelawat yang ada di samping kita itu biasanya kan pelawat cuma pegang satu suction kan ya. Kalau emang butuh suction, kalau emang butuh pelawat lain untuk megang suction, kita biasanya tinggal manggil. Cuma kita sekarang itu ruangan itu nggak boleh lebih dari 3 orang ibaratnya, pelawat, dokter gigi sama pasien. Iya. Nah, jadi dengan keadaan seperti itu, kalau emang kita memang harus pakai suction lain. Jadi ada si pelawat itu mau harus megang 2 suction. Jadi 2 suction dalam satu mulut itu juga jadi ribet juga gitu. Karena itu di sini mulut terus pakai face shield. Iya, betul. Nah, karena itu mungkin mungkin itu penyebabnya di sini kita tidak booming yang namanya aerosol vakum, karena memang setiap kita tindakan yang menggunakan bor itu di suction pakai suction yang besar kan. Udah di dental itu ada 2 suction kan ya. Betul. Suction yang kecil sama suction yang besar. Jadi dengan ada suction yang besar itu udah bisa ini ya meminimalisir aerosol. Karena kan si aerosol yang kehisap pun akan langsung masuk ke ibaratnya septic tanknya itulah gitu kan. Nah ini kemudian kalau di sana sendiri penggunaan rubber dam gimana nih dok? Rubber dam itu sejauh ini sih dokter ibaratnya tergantung perawatan sih ya. Kalau memang perawatannya butuh rubber dam, pastinya akan menggunakan rubber dam sih seperti itu. Nah kalau dari PDGI kan di sini udah keluar statement tuh. Jadi misalkan karena adanya COVID-19 ini, tindakan apalagi yang berhubungan sama restorasi, endo itu sebaiknya menggunakan rubber dam. Jadi memang untuk meminimalisir itu juga ya, droplet. Betul. Nah, cuman berarti kalau di sana dokter sendiri gimana dok? Apakah selama ini pas lagi rawat pakai rubber dam atau gimana dok? Sejauh ini kalau saya sih ibaratnya sejujurnya belum, saya tidak menggunakan rubber dam pada saat ini karena memang
dengan keterbatas betul balapan sama waktu, terus pakai APD level 3 segala macam itu agak susah juga sih gitu juga sih. Itu salah satu alasannya. Tapi memang kebetulan memang sejauh ini saya pasien-pasiennya belum ada yang memang perawatan tumble-nya pun memang saya baru satu pasien sih untuk tumble sejauh ini. Sisanya sih kebetulan pasien-pasien biasa sih. Kebanyakan pasien memang preparasi dulu, dan memang pada saat preparasi kita nggak pakai LBD pun nggak masalah, tinggal si dropletnya itu sih memang yang berbahaya. Cuma kan udah ada suction yang langsung di dalam mulut, dua suction itu sendiri gitu kan. Berarti kalaupun tindakan penambalan restorasi itu dibikin 2 kali kunjungan gitu? Untuk penambalan saya sejauh ini baru tambalan yang kecil-kecil aja ya, biar semua satu kunjungan. Cuma kalau untuk kayak inlay atau onlay atau crown itu kan mau nggak mau harus 2 kunjungan. Tapi sejauh ini sih alhamdulillahnya saya belum ada pasien crown, karena memang ibaratnya kalau crown kayak gitu kan itu preparasinya lebih lama lagi gitu kan. Iya. Dan memang nggak termasuk kasus emergency mungkin ya. Kalau misalkan betul. Pembuatan crown kecuali gigi depan, emergensinya di estetik. Oke, nah. Cuma untungnya sejauh ini pasien juga ngerti sih kalau bilang ini nggak ini, dan kadang ada yang pasien kalau emang harus nunggu 1-2 minggu atau 3 minggu saya bisa nunggu kok. Ya udah akhirnya dengan pengertian pasien itu sendiri mereka mau nggak mau nunggu juga kayak gitu. Iya ya, soalnya memang kemarin juga karena kita udah 1 bulan tutup ya, pengalaman saya minggu lalu tuh di WA pasien-pasien ya, terus ada juga yang dok gigi saya patah nih, gigi depan. Tapi setelah tanya nggak ada riwayat, sepertinya bukan pulpitis irreversible, jadi hanya fraktur sebatas dentin. Ya udah, saya bilang itu bisa ditunda sih Bu, nggak emergensi. Wah tapi kan gigi saya jadi ini nih patah, nggak estetik kan pakai masker. Jadi betul masih ini ya, masih bisa ditutupin sama masker, nunggu sampai ini deh pandemiknya berakhir gitu. Nah kalau di sana berarti di Suzhou sendiri kasus COVID udah 0? Apa emang nggak ada kasus? Dibilang 0 sih, kalau untuk di Suzhou sendiri sih kita untuk kasus yang memang infeksinya terjadi di sini 0. Cuma kita karena memang banyak orang yang balik dari luar negeri segala macam, masuklah kasus-kasus import gitu. Cuma untuk sejauh ini alhamdulillahnya karena memang kasus import itu kan pada saat mereka masuk itu, pada saat kita masuk ke kota ini, mereka mau nggak mau harus wajib 14 hari karantina di tempat khusus. Jadi pada saat dengan adanya mereka di karantina seperti itu, jadi mengurangi terjadinya infeksi silang dari penularan dari orang yang memang terinfeksi seperti itu. Dan kalau memang pada saat mereka dites itu positif, kan mereka mau nggak mau langsung dijemput sama ambulans dan dibawa. Jadi memang penularannya itu terjadi seminimal mungkin, minimal banget terjadinya gitu. Oke. Berarti waktu Lukman datang dari Indonesia berarti kemana tuh? Shanghai ya? Ke Shanghai. Nah itu ada prosedur kayak begitu juga? Mungkin di ada. Jadi atau gimana? Ada. Jadi di Shanghai itu pada saat kita sampai di Shanghai itu semua penumpang itu dikumpulin sesuai kota tujuannya. Nanti dari bandara itu kota tujuan itu sudah menyiapkan bis untuk kita dikumpulin ke enter point di satu kota, dan nanti dari sana kita dibawa lagi pakai bis antara kita, kalau memang kita nggak ada apartemen di sini atau dari negara yang memang high risk, itu akan langsung dikirim ke hotel. Nah, kalau memang 14 hari itu di hotel gitu ya? Iya, betul.
kalau memang punya sudah ada apartemen di sini, tinggal di sini, dan dari negara yang tidak high risk, mau nggak mau karantina di apartemen sendiri. Nah berarti waktu kemarin juga gitu ya, karantina 14 hari waktu pulang. Nah itu berarti kalau misalkan ngelanggar ketahuan juga ya, karena memang kita di pintu itu ada sensor dengan sensornya itu kita langsung kehubung sama polisi khusus. Jadi pintu itu baru boleh dibuka itu sekitar biasanya sih sekitar jam 3 sore baru boleh dibuka, karena dengan catatan kita biasa pesan semua online, sudah ada volunteer yang bakal ngambilin pesanan kita diantar ke apartemen jam 3, dan pada saat mereka ambil itu pada saat yang bersamaan kita juga harus ngasih ke mereka yang mau kita buang, sampah-sampah yang mau dibuang, nanti mereka yang buangin semua. Wah luar biasa ya, itu sebenarnya seperti lebih kayak tahanan rumah. Betul banget. Iya kan, kalau nonton di film-film tuh kayaknya kalau misalkan kita keluar berarti itu udah langsung ini aja ya, ada polisi datang gitu. Betul. Wah luar biasa ya, berarti bisa disimpulkan orang di China itu super disiplin ya. Mau nggak mau harus disiplin, karena kalau enggak ya mereka ujung-ujungnya ke penjara gitu kan. Nah iya, soalnya di sini pun kebanyakan kan sekarang masih dihimbau buat di rumah aja, tapi banyak yang masih kemana-mana, mungkin masih ada malah yang jalan-jalan nggak pakai masker gitu. Kan repot juga ya kalau kayak begitu. Nah, kalau di sana sendiri berarti memang sekarang masih pakai masker? Kita masih pakai masker, jadi kalau kita mau masuk ke gedung, masuk ke klinik, masuk ke apartemen, ke komplek apartemen itu kita wajib pakai masker. Kalau nggak pakai masker, mereka nggak bakal ngizinin kita masuk. No. Seperti itu. Cuma dengan sudah turunnya status darurat kita itu, kita sudah dibolehkan untuk tidak menggunakan masker di tempat terbuka pada saat tidak banyak orang. Nah berarti kalau di jalan pun sebenarnya nggak pakai masker udah boleh ya, asal nggak dalam keramaian gitu. Betul. Jadi sambil naik, ibaratnya sambil naik motor mau nggak pakai masker pun udah boleh, nggak bakal dapat masalah dari polisi. Cuma kalau emang mau masuk ke mall atau mau masuk ke apartemen itu wajib pakai masker, kalau nggak kita mau nggak mau diusir, nggak boleh masuk. Hebat juga ya. Berarti memang benar-benar ini ya, masih ketat. Nah itu terus pasti ini juga kalau mau masuk mall, apartemen gitu masih cek suhu tubuh? Masih cek suhu tubuh, harus kasih lihat QR code yang memang tadi saya sudah bahas, sama itu kalau apartemen itu masing-masing apartemen itu mereka bakal ngasih tiket kecil. Pada saat kita keluar, nah pada saat kita masuk kita harus kasih lihat tiket kecil itu, karena memang si apartemennya ini yang boleh masuk cuma residents aja, yang tinggal di sini aja. Oh, oke. Berarti jadi visitor atau delivery itu nggak boleh masuk. Oh, berarti memang si tiketnya itu khusus buat residents-nya aja ya? Iya, betul. Kalau untuk tamu mungkin misalkan mau ada temen nih mau bertamu gitu, itu gimana tuh? Kalau pada saat 2 bulan terakhir itu tuh nggak boleh sama sekali, nggak boleh ada tamu sama sekali. Oke. Dari luar, kecuali tamunya itu tinggal di satu kompleks. Kalau kamar sebelah. Kalau sekarang, ya betul. Kalau sekarang itu tergantung dari apartemen masing-masing, karena setiap komplek itu punya peraturan masing-masing. Ada yang sudah ngasih izin dengan catatan harus register sebelum mereka datang. Jadi harus kasih daftarin ID-nya, harus ada record selama 14 hari atau 1 bulan terakhir mereka kemana aja, itu harus ada. Cuma masih ada apartemen yang memang belum ngasih izin sama sekali. Gitu. Berarti sebenarnya di sana
ini ya, statusnya udah beranjak status aman. Iya. Gitu. Nah itu Sudah beranjak. Di Suzhou aja atau di semua kota di China kayak begitu? Semua kota kebetulan sama sih, kayak di Shanghai juga sama, di semua kota memang seperti itu. Udah, memang prosedurnya dari pemerintah gitu ya? Iya, ibaratnya mereka kan nggak mau terjadi, kalau nggak mau, pertama nggak mau terjadi penularan, dan kedua dengan adanya data seperti itu, kalau memang ada yang tertular atau ada yang positif, si pemerintah pun bisa tracking lagi siapa aja yang pernah kontak langsung dan bisa langsung diperiksa. Jadi ini ya bisa lebih cepat ditanggulangi. Betul. Ya, apa ya, teknologinya juga udah jauh lebih maju sih daripada di Indonesia ya. Sejauh ini sih seperti itu memang. Iya. Oke nih. Kita mau ini dulu ya, mau nyapa teman-teman yang udah gabung. Tadi saya lihat ada Dokter Galih, ada kemarin sempat ini juga ya, sempat live juga ya sama Dokter Galih. Iya. Kemudian betul. ada Dokter siapa lagi nih, banyak nih data yang udah join. Ada Dokter Rio. Halo Dokter Rio. Kemudian ada Dokter Putra. Wah banyak nih, Dokter Reski. Nah, kita salamin ya. Ada Dokter Yusuf juga. Nah, ini sebelum, wah kayaknya udah mau 1 jam nih. Nggak kerasa ya? Nah, ini sebelum kita tutup, ada pesan-pesan nggak buat dokter-dokter di Indonesia? Pesan-pesannya sih, yang pertama yang pasti sabar. Saya ngerti banget, apalagi di Indonesia dengan banyak dokter gigi yang memang udah nggak sabar pengen praktek. Terus ada yang bilang, apalagi yang bulan di Indonesia itu kan sistem kerjanya itu kan kalau nggak praktek otomatis nggak ada uang gitu kan. Nah itu dia. Jadi ibaratnya untuk sementara ini sabar-sabar dulu aja, karena memang ibaratnya kalau saya bisa tahan 2 bulan nggak praktek, teman-teman di Indonesia insya Allah bisa lah tahan 2 bulan nggak praktek. Memang penghasilan mungkin memang pada saat ini terhambat untuk sementara, tapi yang penting kan kesehatan paling utama seperti itu. Terus kalau memang ibaratnya pada saat sekarang ini semua pasien itu juga nggak bisa ke dokter gigi, pada saat kita praktek lagi nanti kan pasti pasien-pasien tersebut pasti bakal langsung ke dokter gigi, jadi rezeki nggak kemana gitu kan. Iya betul. Yang penting kesehatan. Iya, karena kalau kita maksa praktek dengan APD yang nggak lengkap, ini malah kita amit-amit jadi sakit, nggak bisa praktek lagi juga. Betul, apalagi ibaratnya kan kita high risk. Terus kalau nggak salah di Indonesia juga sudah ada beberapa dokter gigi yang meninggal karena COVID juga kan. Iya. Untuk menghindari hal tersebut lebih baik kita mencoba mendukung pemerintah dengan cara tidak praktek untuk sementara seperti itu. Oke, sepertinya kita mau tutup nih. Jadi buat teman-teman dokter gigi di Indonesia, terima kasih udah join live kita. Kemudian buat Dokter Lukman, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih buat tim Levo Dental, terima kasih buat teman-teman di Indonesia juga. Xie Cai Dokter Lukman. Cai semua dokter gigi, semoga sehat selalu. Amin. Oke, bye.